wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya. Siang ini kita ngobrol nyantai sambil ngopi nih ya. Eh, di sini kita akan bincang-bincang mengenai fenomena sekarang lagi banyak musim ini ya, musim lomba sound system. Biasanya para owner sound system berkumpul di lapangan gitu, di adu soundnya ya. Dulu mungkin hanya car audio saja yang dilombakan, sekarang sudah merambah ke sound system untuk seperti untuk di lapangan, di hajatan dan sebagainya ya. Nah, penilaiannya yang sebagaimana kita ketahui adalah ada lomba SPL ya, lomba kekencengan suara, dan lomba SQL ya. Kalau SPL kita kan pakai alat ukur ya, sudah pasti itu, hasilnya sudah pasti terbaca langsung ya. Nah, kalau SQL itu bagaimana cara menilai SQL dari sebuah sistem audio ya. Sistem audio tersebut sebetulnya bukan cuma sistem yang di lapangan ya, tapi juga sistem seperti yang di home audio ya, itu juga sama ya cara menilainya ya. Parameter-parameternya jadi yang perlu kita ketahui gitu ya. Jadi parameter apa saja sih yang perlu kita ketahui di sini untuk menilai sebuah sound system berdasarkan kualitasnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara menentukan nilai akhirnya, nilai akhir dari kualitas audionya sound tersebut gitu ya. Sebelum kita melangkah ke parameternya, kita perlu mungkin kembali ke konsep dasar dulu ya, tentang karakteristik suara atau nada ya. Pertama itu ada 6 ya, ada 6. Ada loudness. Loudness itu kekencangan suara. Kemudian ada pitch. Pitch itu tinggi rendah bunyi nada suara ya, frekuensi. Sebagaimana kita ketahui kan bahwa manusia itu pendengarannya dari 20 sampai 20 kHz. Nah, idealnya jadi sebuah sound system pun bisa mereproduksi di area tersebut gitu ya, sebagaimana kita ketahui udah bersama ya. Kemudian yang ketiga itu karakteristiknya ada timbre, namanya timbre ditulisnya, atau warna suara ya. Kemudian ada modulasi, kemudian ada durasi, kemudian ada attack and release gitu ya. Nah, itu konsep itu yang mesti diingat ya, untuk nanti dasar penilaian tentang kualitas ya, kualitas audionya. Jadi parameter yang pertama, kalau ini kita bisa kelompokkan menjadi tiga kelompok ya. Pertama itu ada tunnel akurasi ya. Tunnel akurasi itu kalau kita terjemahkan mungkin sebagai tingkat akurasinya sebuah sound system gitu ya, dalam memproduksi suara gitu ya, baik itu warna suaranya dan sebagainya gitu ya, frekuensinya gitu ya. Nah, itu faktor yang paling penting ya, keakuratan dari reproduksi suaranya gitu ya. Kemudian caranya bagaimana gitu ya. Caranya bagaimana menilai tunnel akurasi sebuah
sistem audio gitu ya. Dengan melihat, tentunya dengan melihat yang 6 tadi, karakter yang tadi gitu ya. Pertama, kita mungkin di sini harus memakai sebuah lagu yang mungkin isinya, kandungan materinya itu ada suara nada sub ya, subbas ya, kemudian ada mid bass, mid sama high gitu ya. Jadi kita pertama mendengarkan nada subbas dulu ya, yaitu frekuensi yang di bawah 60 Hz ya. Nah, kandungan yang 60 Hz itu kira-kira apa? Biasanya misalnya kick drum ya. Nah, kita dengarkan suaranya apakah itu solid, gebukannya mantap ya, suara kick tersebut ya, atau ngambang ya. Nah, itu bisa kedengaran ya. Kita bandingkan dengan 6 karakteristik yang di atas tadi. Jika memang bagus, berarti di area tersebut sound tersebut sudah bagus gitu ya. Kemudian kita melangkah ke area selanjutnya, ke area mid bass ya, atau low ya. Itu area 60 Hz sampai 200 Hz lah kurang lebih ya. Kira-kira ada apa saja di situ? Mungkin ada bass ya, bass bisa bass elektrik ya, bass listrik, bisa bass akustik. Bass akustik yaitu bass yang di gini, atau orang bilang bass betot ya. Nah, itu. Kemudian dut, daerah situ juga tuh dut kendang ya, kayak gitu ya. Nah, kita dengarkan bass tersebut, apakah suaranya misalnya bass gitar listrik dengan bass tadi yang akustik, apakah itu suaranya terdengar mirip, sama atau tidak gitu ya. Nah, itu harusnya beda kan gitu ya, walaupun di area tersebut gitu ya. Karena ya itu tadi timbre-nya tadi ya, warna suaranya harusnya beda gitu ya. Kalau misalnya sama, itu berarti kurang bagus gitu ya. Gitu kesimpulannya gitu. Kemudian selanjutnya nada mid tentunya. Nada mid ini yang paling sensitif di kuping manusia ya. Nada mid ada suara banyak di situ, ada piano, gitar, tung, vokal ya. Itu areanya di area mid ya. Kita dengarkan warna suaranya seperti apa gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengetahui tonal akurasi itu adalah kita lihat nada high-nya ya, suara simbal, tamborin ya, atau nada-nada tinggi lainnya ya, seperti nada tinggi biola dan sebagainya. Itu juga harus betul-betul terdengar beda ya. Kita harus bisa membedakannya gitu. Jangan sampai suaranya kayak campur aduk seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi faktor yang pertama itu tonal akurasi ya. Kemudian ada lagi yang kedua, parameternya adalah spektra balance ya. Spektra balance ini adalah tingkat kemerataan dari yang 4 tadi, dari low, subnya, low, mid, high gitu ya. Itu harus seimbang ya semuanya ya. Sistem yang bagus itu tonal akurasinya harus sama kerasnya gitu ya.
Jadi eh, seimbang antara low, mid, dan high gitu ya. Itu intinya. Ya. Jadi kadang itu orang menilai itu secara parsial kan di sini ya, spektra balance ini. Ada yang berpendapat, wah bassnya keras banget, subnya keras banget gitu ya, mantap nih gitu ya. Atau treble-nya nih, wah gitu ya, bening banget gitu. Nah, eh kalau tidak seimbang itu tetap hasilnya tidak bagus ya, gitu ya. Karena kita juga mengacu ke penilaian itu, kita harus mengacu ke asosiasi yang mungkin asosiasi internasional yang sudah berjalan selama ini ya, menilai kompetisi-kompetisi seperti ini ya, seperti IASKA ya, MESA ya, terus apalagi lupa lagi saya ya. IASKA itu International Auto Sound Challenge ya, Association, itu berurusan dengan ya lomba-lomba seperti ini, lomba-lomba audio ya. Kita juga parameternya harus mengikuti, bukan mengikuti ya, ya boleh dibilang mengikuti yang sudah berjalan seperti itu ya. Nah itu ya. Jadi tadi spektra balance itu adalah balancing antara sub, low, mid, high, itu harus balance ya. Kecuali memang biasanya pemula banyak ya, yang suka kadang subnya terlalu tinggi gitu, high-nya terlalu tinggi gitu. Itu biasanya sound engineer pemula seperti itu ya. Mungkin itu saja, itu spektra balance ya, karena ini spektra balance ini yang penting ya, karena spektra balance yang bagus itu nanti dapat memainkan semua jenis lagu atau genre ya. Jadi sound kita itu dapat memainkan semua genre ya. Mau nyetel dangdut pasti enak, mau nyetel rock pasti enak, mau nyetel jazz pasti enak gitu ya. Nah itu kalau yang spektra balance-nya bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya sound kita, oh ternyata kalau di dangdut enak, tapi kalau dibawa ngerok nggak enak nih. Nah berarti itu spektra balance-nya belum benar gitu ya. Jadi balancing semua frekuensi itu harus balance ya, gitu. Nah itu parameter yang kedua ya. Parameter terakhir adalah listening pressure ya, pleasure ya. Artinya kesenangan atau kepuasan dalam mendengarkan sound tersebut gitu ya. Kadang kan kita menjumpai sound system baru disetel sebentar saja, aduh sakit di telinga, aduh nusuk di telinga gitu ya. Nah itu kan jadi nggak enak ke kitanya ya kan, mendengarkannya aja nggak enak, nggak betah gitu ya. Nah sound yang bagus yang itu pasti akan betah didengarkan berlama-lama ya gitu ya. Walaupun SPL-nya memang kencang gitu ya, SPL-nya lumayan gitu ya. Nah itu mungkin tiga parameter. Jadi yang pertama itu ada tunnel akurasi ya, tunnel akurasinya harus bagus, spektra balance-nya, kemudian listening pleasure ya. Itu tiga itu yang utama ya. Mungkin itu saja
apa ini mah cuma ngobrol-ngobrol nyantai ya, ngobrol nyantai siang ini, eh, semoga ada manfaatnya mungkin buat yang menjadi juri nanti ya. Ini bisa jadi pertimbangan. eh, ini saya bukan bukan menggurui, tapi saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu ya, itu saja. Mungkin bisa bermanfaat. Kalau memang dirasa tidak bermanfaat ya abaikan saja ya. Oke, mungkin itu saja kita ngobrol-ngobrol kita kali ini. Eh, Selamat siang, selamat ngopi ya. Yuk.